Oke, kita lanjut ya di sini. Jadi yang bentuk PHP tadi yang ini ya, yang pertama. Jadi kalau nanti kode HTML dimasukkan ke dalam PHP, coba saya perjelas kembali ya. Kalau kode HTML kita masukkan ke dalam PHP, kita wajib buat dia di dalam echo. Tidak boleh tidak, ya. Tapi bisa nggak kode HTML itu tidak usah di dalam PHP? Boleh. Contoh yang ini kan, saya buat nama saya, tapi nama saya sendiri nggak saya buat di dalam PHP, saya buat di luar seperti ini. Boleh, ya, nggak masalah. Jadi sebagian di dalam kode PHP, sebagian di luar boleh ya, nggak jadi masalah kalau dalam hal ini. Nah, misalnya ke contoh lain lagi. Jadi coba diperhatikan di sini bentuk PHP sudah ada yang pertama ya. PHP-nya dibuka, ditutup dengan tanda tanya, tutup penutupnya ya. Ini juga udah yang kedua. Bisa nggak ditambah yang lain? Bisa. Misalnya saya buat lagi di sini. Saya mau buat paragraf ya. Nah, saya mau buat paragraf, boleh-boleh saja. Kalau kita mau buat paragraf misalnya. Berarti kalau kita mau buat paragraf, kita harus pakai echo, ya kan? Nah, saya buat P align. Nah, ini coba diperhatikan ya. P align nilainya kan. Nah, di sini yang perlu Anda perhatikan, pemberian nilai. Pemberian nilai harus di dalam backslash gini. Kalau nanti langsung Anda mau buat di tengah, misalnya center begini ya. Oke, ini udah jalan. Oke, misalnya kita buat di sana teks ini dengan PHP dengan paragraf. Kemudian coba lihat. Saya buat gini. Ada breakline di dalam ya, nggak masalah kalau Anda mau buat seperti itu. Kemudian kita tutup PHP-nya. Coba kita tes ya. Di sini kita refresh. Nah, dia ada di sini. Ya, ada ditampilin dia. Nah, jadi si PHP ini nanti kalau Anda tambah teks di bawahnya ini baris kesekian, misalnya kesekian. Baru kita kasih breakline lain. Contoh, kita tambah breakline. Coba perhatikan. Nah, kalau saya simpan, dia tetap ada nanti di bagian bawah kan, di tengah dia kan. Nah, jadi gini, di sini kan dibuka dengan P align center. Coba perhatikan baik-baik ya, P align center. Dia di dalam PHP ya, dia di kode HTML itu dimasukkan dalam sintaks PHP-nya. Apakah harus ditutup dengan slash P di dalam PHP? Enggak. Kalau Anda tutup di sini slash P kayak gini kan, contoh Anda tutup slash P. Ya, paragraf. Karena kita buka tadi dengan paragraf ini. Nah, kalau kita berarti ini nanti nggak rata tengah lagi. Buktinya ini sampai ke bawah kan rata tengah. Berarti P align center ini semuanya sebelum kita slash P dia akan ada di bagian tengah. Walaupun ini tidak di dalam kode PHP lagi gitu loh. Nah, jadi kita cek. Nah, ini kan coba perhatikan dia ada di sebelah, kembali ke hanya coba lihat ini aja dia ada di bagian tengah, rata tengah dia. Coba lihat ini kan. Oke. Saya pikir di sini coba dipahami pelan-pelannya. Jadi kode HTML itu yang jelas kalau dimasukkan ke dalam PHP dia wajib ditutup di dalam kode, wajib dibuatkan di dalam echo kutip. Tapi kalau dia tidak di dalam PHP boleh ya. Jadi saya pikir bolehlah diulang-ulang kalau di materi ini. Kita ulangi lagi ya. Sekali lagi contoh. Saya masukkan di sana kalau langsung Anda buat selamat pagi, contoh Ctrl S, pasti error ya. Jadi saya berharap Anda bisa mengulang-ulang. Pasti pagi itu T string kah dia, string kah dia? Nah, enggak. Berarti Anda harus masukkan echo. Kalau dibuat tanda kutipnya itu enggak ada, boleh enggak? Coba kita tes. Dicoba aja langsung ya, seperti ini. Nah, ini masih error ya. Berarti dia wajib di dalam kutip. Jadi ini kutip menyatakan dia statement ya. Ini Ctrl S. Kemudian kita lihat
dia jalan. Nah, itu masih satu. Saya mau buat ada dia ada fontnya misalnya ya. Boleh aja ya, kamu tambah di sini misalnya Eko. Kita buat di sana misalnya fontnya ya. Saya mau buat ukurannya lebih besar, misalnya font, kemudian size, misalnya kita kasih 12 ya. Kemudian di sini kita tutup dengan slash font, atau di sini saya tutup dengan slash font. Nah, ini ya. Ctrl S, refresh. Nah, ada error. Ya, coba 12 itu seperti apa katanya. Di situ dia error. Nah, karena ini angka, biasanya kita harus buat dia di dalam backslash seperti ini. Ya, coba diperhatikan ya. Ini selamat masih belum jalan ya. Jadi nanti ini pasti akan banyak error nih, masih error dia kan. Jadi kalau error-error seperti ini Anda harus mempelajarinya, gimana cara menyelesaikannya ya. Ini tutup, Ctrl S, kita refresh, masih tetap ya, dia belum jalan. Buang dulu kurungnya, Ctrl S, kemudian refresh. Dia number kata dia kan. Oke. String ya. Jadi ketika ketemu kayak gini ya, Anda harus coba perhatikan. Coba kita ganti dengan H2 dulu ya. Beda penulisannya. H1. Itu ada slash-nya katanya. Coba diperhatikan backslash-nya. Nih. Oke, ini ya. Tapi di font tadi masih ada yang kurang ya. Ini slash H1 kita tutup di sini. Nah, jadi kalau font itu biasanya kan kita pakai di sini font. Bisa aja Anda buat seperti ini font. Misalnya colornya kita atur ya. Misalnya kita kasih blue. Ini artinya kita coba mengadaptasikan dengan kode-kode HTML ke dalam si PHP-nya. Kemudian di sini saya masukkan PHP. Eko. Misalnya kita masukkan di sini, coba lagi untuk belajar PHP. Sorry ya, kadang-kadang typo. Nah, ini kalau saya simpan, kita lihat ada tutup kurungnya yang kurang. Jadi kita di sini benar-benar harus berusaha untuk melihat ya kekurangan codingnya yang mana. Ini tadi kurungnya lupa, maka dia error. Nih ya. Jadi kalau kode HTML-nya itu dimasukin di dalam PHP, bagaimana? Jadi sebenarnya Anda mungkin akan berpikir, Bu Liska ngapain sih dibuatin kayak gini ribet? Padahal di HTML itu kan
cukup ya, kita gunakan font, color, size, udah langsung buatkan. Coba lagi untuk belajar PHP, kemudian slash font, kan gampang aja, kan? Kalau Anda buat di HTML kan bisa aja dibuat begini, nggak usah. Misalnya kalau saya kasih warnanya merah, kemudian size-nya saya kasih misalnya di sana 5, kata-kata yang sama ya, sintaks yang sama kita buat. Coba untuk belajar PHP, kan bisa aja sama hasilnya. Mungkin Anda berpikir gitu, ngapain membuat ribet kalau bisa dibuat gampang aja, kan gitu ya. Tapi yang perlu kita perhatikan bahwa kita mencoba untuk mempelajari si PHP itu, karena kalau ini akan data yang akan mau ditampilkan, misalnya ada 10 data Anda atau 1000 data, Anda akan mencetak begini berulang-ulang, begini. Padahal nanti kan di dalam si PHP itu ada perulangan. Artinya dengan sekali kita kerja bisa menyelesaikannya. Contoh kan, saya mau buat di sana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di dalam HTML ini kan kita harus buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 100 misalnya. Mungkin kalau sampai 100 saya suruh Anda masih gampang, itu kecil. Coba sampai 1000, kan udah jadi masalah. Padahal itu bisa kita lakukan dengan si PHP. Kalau di PHP kan, ini contoh ya, biar Anda bisa memahami kenapa dibuat ribet dengan itu kalau bisa dengan si PHP. Itu maksud saya. Nah, kalau dengan si PHP kan cukup sebenarnya kita buat gini, tampilkan 1 sampai 1000. Kalau Anda tidak menggunakan PHP, Anda wajib mengetikkan 1 sampai 1000. Kalau menggunakan si PHP, cukup dipergunakan seperti ini. Misalnya saya buat di sana string A sama dengan 1, string A lebih kecil sama dengan 100, contoh ya. String A selalu string A selalu ditambah 1. Ini contoh kecilnya ya. Saya cukup buat echo. Saya buat di sana string A. Anda buat seperti ini ya, Ctrl X. Ini berarti udah tampil dia 1 sampai 100, kita tes. Nah, ini kan 1 sampai 100. Ya. Bisa gampang mengerjakannya ya. Kalau mau kasih jarak ya bisa aja Anda kasih seperti ini. Nah, seperti ini. Ctrl S. Kalau kita mau lihat hasil, cukup kita buat seperti ini, refresh. Ini 1 sampai 100. Nih, 1 sampai 100 kan. Nah, coba tadi kalau kita tidak menggunakan si PHP, di situ itunya yang perlu kita perhatikan ya. Jadi Anda mulai mungkin harus berpikir pengolahan datanya ya. Jadi kalau kita disuruh menampilkan 1 sampai 100 dengan si HTML saja ya, Anda harus sabarlah ketik 117, misalnya 8, misalnya 9, 10, 11, 12 ya. Kalau sampai 100 saya bilang mungkin Anda berusaha. Coba kalau saya bilang 1000, kalau 1000 kan di dalam format PHP cukup Anda ganti di sini tambahkan 1 0 ya kan 1000. Nah, buka di sini refresh. Pasti 1 sampai 1000 tampil. Ya, padahal codingnya sama barisnya. Ya, tetap yang sekian baris 1 2 3 4 5 sebenarnya Pak baris sih bisa ini dinaikin ke atas, bisa aja. Coba kalau dibuat dengan si HTML, wah panjang sekali nanti kan. Nah, dalam hal inilah maka diharapkan kita bisa memahami si PHP itu tersendiri. Jadi sebenarnya dia nggak terlalu sulit. Kalau memang Anda mau buat dia HTML-nya itu tidak harus di dalam PHP boleh, tapi kan ada saatnya nanti kita membutuhkan bahwa si kode HTML itu ada di dalam si PHP. Ya, maka saya ajari bahwa itu harus ada di dalam. Tapi sekali coba dulu ya, mana tahu saya salah kan gitu kan. Nanti coba kamu buat echo misalnya. Coba kita kasih di sana H1 titik koma misalnya Ctrl S. Jalan nggak ya H1 di situ? Nah, kita refresh. Kan error ya, line 14 nih. Line 14. Jadi untuk mengujinya gitu aja. Nanti kalian kira itu ditambah-tambah sama ibu ini. Nah, kalau kita kasih di sini kutip Ctrl S, kita jalankan, pasti nggak ada masalah. Oke. Oke, begitu dulu ya. Sampai ketemu di pertemuan Zoom nanti. Terima kasih.